Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh, Ustaz. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna al-i'tisama bihablillahi matin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahim. لرضا الله ولشفاعة رسول الله ولكل نيتنا صالحة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين آمين. Bapak Ibu dan teman-teman rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi, berjumpa kembali ngaji bersama, berkumpul dalam majelis yang mulia, yaitu majelis ta'lim, majelis mencari ilmu, sekaligus juga majelis tazkiyatun nafs, untuk membersihkan dan mensucikan jiwa kita. Bapak Ibu dan teman-teman rahimakumullah, kita lanjutkan ngaji Nashaikhul Ibad pagi hari ini. Kita sudah sampai di bab keberapa, Bu Maimunah? Bab ketiga, makalah 17 bagian 1. Sesungguhnya manusia yang paling bahagia adalah yang punya hati atau punya ilmu atau orang alim, mengetahui bahwa Allah bersama dia di mana saja. Masya Allah. Sip. Alhamdulillah. Makalah bab ketiga, makalah ke-17. Baru Ngaji bagian yang 1, bagian 2 lagi. baru bagian 1, bagian 2 lagi. Ya. Yang Sip. pertama kemarin, siapakah manusia yang paling berbahagia? Adalah orang yang memiliki hati yang alim. Alim artinya mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui bahwa Allah bersamanya. Haitsuma kunta, Di mana dimanapun dia saja. berada. Yeah. Nah, sekarang bagian kedua lagi, kata Bu Maimunah. Ya. Mau menjadi orang yang berbahagia? Pasti mau. Ya. Tapi banyak orang yang mau, kepengen, tapi tidak mau melewati jalan menuju ke sana. Nah, mau bahagia, Bu? Mau. Ini tipsnya. Aduh, kok susah ya, Pak. Nah, ya jadi bahagia dong. Mau sehat? Mau. Tapi bukan sedikit makan, tapi sedikit-sedikit makan. Wah, susah. Nah, sekarang tips yang mau bahagia nih. Yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sabi'ata asyrata. Inilah maqalah ke-17. Kila dikatakan bahwa as'adun nasi, manusia yang paling berbahagia adalah man, orang yang lahu baginya qalbun alimun. Ini sudah kita baca yang pertama kemarin, hati yang mengetahui bi annallaha ta'ala ma'hu fi ayyi maudin kana. Mengetahui bahwa Allah bersamanya dimanapun dia berkata, dimanapun dia berada. Nah, yang kedua apa ini? Kalau mau bahagia, yang kedua adalah wabadanun sabirun, badan yang sabar. Ala ta'ati, atas ketaatan atau pada ketaatan. Wal
marazi, dan kebaktian. Kalau mau bahagia, badan kita sabar dalam ketaatan dan kebaktian. Badan yang sabar. Nah, biasanya kalau orang sabar itu hatinya yang dipegang sabar, sabar itu hati yang dielus-elus ya Bu, dadanya dielus-elus ya Bu. Ya, pertanda yang sabar itu suruh hatinya. Kenapa ini yang suruh sabar adalah badannya? Bapak Ibu, sebelum kita membahas sabar badannya, mari kita sama-sama refresh kembali bahwa agama itu diturunkan itu pasti mendatangkan kebaikan. Ya. Apapun yang dilarang oleh Allah pasti buruk. Apapun yang diperintahkan oleh Allah pasti baik. Nah, itu dulu, Bu. Ya, kita refresh dari itu dulu. Karena tujuan dari syariat ini diturunkan atau maqasidus syariah itu pasti tujuannya adalah untuk kebaikan kita di dunia maupun di akhirat. Jadi bukan hanya di dunia saja, Bu, di akhirat juga. Coba kalau nggak percaya, minum khamr halal apa haram, Bapak Ibu? Haram. Haram. Ingat rumusnya, sesuatu yang haram, sesuatu yang dilarang oleh Allah pasti buruk. Sekarang coba cek. Minum khamr regardless. Oh, regardless. Regardless itu apa? Nggak usah dihitung dulu deh urusan akhirat. Ya. Ini kita bikin orang urusan dunia aja dulu. Kira-kira minum khamr itu baik apa buruk untuk urusan dunia? Untuk kesehatan, untuk keuangan, untuk hubungan sosial. Kira-kira baik apa enggak, Bapak Ibu? Khamr. Buruk semua. Buruk. Pasti buruk. Pasti buruk. Ya, itu bukti kan? Judi. Nah, atau biar lebih mantap, judi. Nah, kira-kira sebentar tanya dulu, judi dilarang atau disuruh atau boleh? Dilarang. Dilarang. Untuk urusan dunia, judi baik apa buruk? Buruk. Buruk. Pasti buruk. Ya kan? Banyak masalah. Sementara sodakoh itu dilarang, boleh atau disuruh? Suruh. Suruh. Nah, sekarang ingat rumusnya. Kalau disuruh pasti baik. Iya. Kalau dilarang pasti buruk. Nah, kira-kira sodakoh, lupakan soal akhirat, Bu. Untuk urusan dunia aja dulu. Sodakoh untuk urusan dunia baik apa buruk, Bapak Ibu? Baik. Baik. Pernah mendengar orang jatuh miskin karena sodakoh? Enggak ada. Tidak ada. Yang ada adalah orang sodakoh malah tambah kaya. Betul, Bapak Ibu? Betul. Betul sekali. Sodakoh baik untuk urusan dunia. Lihat, begitu orang sodakoh, orang saling menyayangi. Ya, orang yang sedang sodakoh itu pasti temannya banyak, pasti. Sebaliknya orang yang bakhil, kikir, ya, medit, cetil, ya, itu pasti tidak disukai orang. Ya, naudzubillah, malah rumahnya nanti dijarah. Naudzubillah. Ya, bukan lagi senang sama orang yang lagi dijarah, bukan. Tapi demikianlah sodakoh diperintahkan itu memang salah satu hikmahnya adalah untuk saling membuat orang saling dekat, saling menyayangi. Tahabu. Orang yang suka saling memberi hadiah itu akan saling menyayangi. Tuh, bagus kan? Ya.
Semua yang diperintahkan oleh Allah pasti baik. Semua yang dilarang oleh Allah pasti ada keburukan di dalamnya. Ya. Nah, sekarang meningkat ke topik yang kedua ini. Kenapa kalau tahu itu baik, tapi banyak orang yang susah dan berat untuk melakukan kebaikan? Sekarang orang kalau ditanya, kalau punya uang, orang cenderung senang berbagi atau senang dibelanjakan untuk dirinya sendiri. Ya, kecenderungannya untuk diri sendiri. Ya kan, Bapak Ibu? Ya. Kenapa orang kalau disuruh sholat sama disuruh nonton TV atau mainan medsos, lebih asik mainan handphone dan mainan medsos? Ya. Kenapa orang kalau disuruh untuk berpuasa, ya, tirakat, lebih cenderung lebih senang makan-makan, ya, ya kan? Karena memang, ini sekarang kita pelajari Bapak Ibu. Kenapa manusia cenderung berat untuk melakukan kebaikan-kebaikan? Nah, sekarang kalau ditanya lebih asik mana, ya, melaksanakan ketaatan daripada menghabiskan waktu untuk hal-hal yang sekedar diperbolehkan atau bahkan kadang-kadang cenderung tidak diperbolehkan. Karena ternyata Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna nafsa la amaratum bisu. Karena sesungguhnya nafsu manusia itu cenderung kepada pada keburukan. Itulah mengapa agama diturunkan. Ya, kalau manusia itu sudah kecenderungannya asik dengan kebaikan, ya sudah otomatis akan baik semuanya. Ya, problemnya adalah kemudian manusia itu dihiasi dengan hawa nafsu, yang hawa nafsu itu cenderung, tidak semuanya, cenderung kepada keburukan. Ya, makanya ada lagu, kenapa yang asik-asik itu yang dilarang? Kenapa kok yang asik-asik kok yang dilarang? Kenapa yang diperintahkan yang yang dapat pahala kok yang berat-berat? Nah, itu ternyata karena hawa nafsu cenderung kepada keburukan. Yang kedua, ya, kalau diulik lebih jauh, kenapa hawa nafsu cenderung kepada keburukan? Karena ada setan. Karena setan kepengen punya teman di neraka. Kita sudah membahasnya berkali-kali. Yang ketiga, kenapa orang cenderung lebih asik kepada yang dilarang dan cenderung berat untuk melakukan amal soleh? Karena dosa-dosa manusia membuat kerak-kerak, ya, yang tebal di dalam hati kita, ya. Dan kadang-kadang saking kerak tebal itu membuat hati kita keras, membuat hati kita gelap. Kalau keras dan gelap tidak bisa melihat dalam kejernihan. Kalau tidak bisa melihat dalam kejernihan, maka jadi kabur melihat kebaikan. Ya, perkara atau amal soleh yang baik itu dikaburkan oleh setan menjadi seolah-olah itu biasa. Itu nanti besok lagi bisa. Ya. Wah, itu kamu kan sudah banyak pahalanya. Pokoknya ngelihat kebaikan itu kabur. Sementara ngelihat kebatilan itu kayak hijau merona. Merah ya, kalau merona itu merah. Memukau gitu ya. Sehingga hati ini nggak bisa mengarahkan kepada
yang hak. Ya, awalnya sangat tegas dan keras terhadap penyuapan, riswah. Banyaknya dosa, banyaknya maksiat, pergaulan yang salah, nanti membuat lama-lama menjadi permisif. Nggak apa-apa, nanti saya terima. Nanti saya buat sedekah Jumat berkah. Nggak apa-apa, saya terima. Ini kan nanti bukan buat saya. Ya, nanti buat masjid. Wajarlah sebagai pimpinan proyek. Kan memang kita kerja lebih berat. Oh, kalau di kantor saya ada yang lebih parah. Begini mah, nggak apa-apa. Oh, kita kerja bener. Ada yang nggak kerja tapi ngambil uang rakyat. Nggak apa-apa kalau cuma 1 M. Lama-lama begitu. Teman saya ada yang 10 M, ada yang 1 triliun. Nah, begitu kan Bu? Orang-orang, bukan Ibu. Ya. Nggak apa-apa berteman dengan lawan jenis. Sesekali rapat berduaan. Nah, mulai kan permisif kan? Nanti lama-lama nggak apa-apa ini karena tugas pergi berdua. Terus begitu. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Muncul semakin permisif, semakin kabur. Ya, kebaikan yang hak itu semakin. Nah, sekarang kalau kita hubungkan fenomena yang pertama dan kedua tadi. Kita meyakini bahwa amal soleh, kebaikan yang diperintah oleh Allah pasti baik. Tapi di sisi yang lain kita berat melakukannya. Nah kan ada konflik kan, Bapak Ibu, ada konflik batin kan. Aduh mau sholat isya, tahu ini sholat isya wajib. Tapi rasanya kok ngantuk, berat sekali. Ya, lalu tidur bablas, merasa bersalah, merasa berdosa. Ya kan Bapak Ibu. Mau sedekah, godaan setannya kuat banget. Walah sedekah terus Bu. Itu sekali-kali kan healing. Nabung buat apa? Buat jalan-jalan ke luar negeri misalnya. Ya. Mau ngaji, tahu ngaji itu sangat penting, pahalanya sangat besar. Tapi fadilahnya luar biasa. Tapi kayaknya lebih asik kalau tidur lagi ya. Nah, itu terjadi konflik. Ketika melawan kesolehan pun, amal soleh pun, jadi rasanya berat. Rasanya agak terpaksa gitu ya. Dan rasanya itu menyiksa. Padahal dalam ketaatan itu ada sejuta kebaikan. Tapi nggak bisa menikmati manisnya amal soleh. Karena apa? Tadi. Karena hawa nafsu. Karena hati yang mengeras dan membatu. Ya. Karena salah pergaulan. Ya. Nah, dalam suasana yang berat untuk menjalankan amal soleh itu, kita belajar makalah pagi hari ini bahwa salah satu kunci kebahagiaan adalah kalau badan kita sabar. Kembali ke pertanyaan di awal tadi, kenapa kok badan yang sabar bukan hati? Badan yang sabar itu artinya badan yang nikmat, enjoy, happy, seneng, ikhlas, ya, tidak merasa terpaksa, ya, ketika melaksanakan amal soleh. Nah, itu bahagia sekali itu Bapak Ibu. Ya. Orang kalau sudah merasakan manisnya, nikmatnya badan ini merasa tidak terhambat, ya tidak tersiksa ketika melakukan amal soleh, wah itu dahsyat sekali. Karena apa?
Karena pasti amal soleh itu membawa kebaikan sejak di dunia. Nah, dan kita merasa, badan kita itu merasa nyaman, tidak terpaksa, ya, tidak merasa berat, bahkan enjoy, bahkan nikmat. Karena pada dasarnya sebenarnya badan ini akan merasa enak, nikmat, seger, ya. Itu tergantung mindset kita. Melakukan hal yang berbeda, bahkan bisa 180 derajat, tapi mencari sesuatu yang sama. Ya, misalnya begini Bapak Ibu. Ada orang yang untuk mencari kenikmatan itu keluar malam dugem. Pada saat yang sama, Pak Aris mencari kenikmatan, sama-sama keluar malam, tapi ke masjid untuk qiyamul lail. Nah, kan? Badan merasa enak untuk orang yang mencari kenikmatan dengan cara keluar malam jeduk-jeduk. Demikian juga Pak Aris juga merasa nyaman, enak badan ketika keluar ke masjid untuk mencari pahala, untuk sholat malam. Nah, ada orang yang merasa bahwa yang enak itu kalau makan. Ada orang yang merasa yang enak itu kalau puasa. Sama-sama mencari kenikmatan. Ya, sama-sama mencari kenikmatan. Tapi hasilnya tentu saja berbeda. Antara orang yang puasa dengan orang yang memuasin diri dengan makan. Ya. Antara orang yang keluar malam dengan untuk jeduk-jeduk dengan orang yang keluar malam untuk qiyamul lail. Ya. Maka betapa bahagianya kalau ada orang yang bisa puasa, hatinya ikhlas, lapang, badannya juga sabar. Ketika melakukan kebaikan itu enjoy. Nah, maka betapa bahagianya orang yang bisa meninggalkan keburukan, kemaksiatan yang dilarang oleh Allah dan hatinya bahagia, senang, tidak terpaksa dan badannya juga enak. Karena pasti membawa kebaikan baik dunia maupun akhirat. Itulah yang disebutkan dalam makalah ini, badan yang sabar dalam ketaatan. Kalau di level pertama ya melakukan ketaatan itu dengan berat hati, maka yang dilakukan harus kita lakukan adalah dengan ikhtiar. Ya, di antara ikhtiar itu apa ya? Terus-menerus berlatih. Terus agak berat dipaksa terus ada tarbiyah, ada pendidikan untuk badan kita. Persis seperti ketika waktu kecil kita puasa, berat sekali rasanya Ibu. Ya, kelas 3 SD, kelas 4 SD, kelas 2 gitu. Masih ingat kan? Oh, rasanya berat sekali. Nah, itu badan belum sabar. Ya, disabar-sabarin itu masih. Nggak mau putus, tapi berat. Nah, beda sekarang. Kadang-kadang kalau kita nggak puasa, badannya terasa sakit. Ya, nggak enak. Pengennya puasa. Nah, kenapa? Karena kita latih. Kita tidak menyerah dulu waktu kelas 2 SD. Kalau menyerah ya, seumur-umur aja saya punya kenalan, sudah tua. Ya, sudah tua, sudah sepuh, sudah haji gitu ya. Tapi kalau suruh puasa berat sekali rasanya. Nah, itu tidak enjoy, kasihan. Di satu sisi harus puasa karena tahu syariah itu mewajibkan puasa, tapi badannya berat, terasa lemas. Padahal sudah tua, saya sudah dewasa gitu. Ya, bayangkan betapa bahagianya orang yang ketika membantu orang lain, sedekah, hatinya ikhlas, badannya enteng. Wah, enak sekali tuh. Bayangkan betapa bahagianya orang yang punya badan maunya sholat terus. Kalau nggak sholat malah pegel-pegel. Nah, kan keren tuh. Nikmat. Itulah yang disebut dengan sabar dalam ketaatan. Ya, kita sudah membahasnya
sabar dari berbagai macam dimensi. Nah, sekarang hari ini kita bahas kalau orang mau bahagia, ya badannya sabar dalam ketaatan. Ketika menjalankan ketaatan, dia itu sabar, enjoy, ya seneng, merasakan manisnya, merasakan nikmatnya melakukan amal soleh. Wah, itu insya Allah bahagia dunia akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ya kita semua termasuk orang-orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat, dan salah satunya adalah dengan melatih kesabaran, badan kita sabar dalam kebaikan. Tentu ikhtiar itu juga harus dibarengi dengan doa, ya, dibarengi dengan doa memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah petunjuk kami dalam jalanmu yang lurus, sehingga ketika menjalankan ketaatan itu enjoy, happy, senang, badannya sregep, badannya bersemangat, tidak dalam keadaan terpaksa dan tidak dalam keadaan terluka. Nah, Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu ngaji kita hari ini, Jumat Barokah. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan inspirasi kebaikan-kebaikan dan ditakdirkan juga dalam kebaikan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.